Haleluya. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan doa pagi hari ini, mari kita sama-sama kita bersatu hati, kita mau berdoa. Kita mau bersyukur karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sampai pagi ini. Mari kita siapkan hati kita. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Allah, kami merendahkan hati kami di hadapan tangan-Mu yang kuat ya Allah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk istirahat yang Kau berikan Bapa kepada kami. Sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Kau berikan ya Allah. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Setiap doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Engkau memperhatikan kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Allah, karena sesungguhnya kami orang berdosa, tapi Engkau mengasihi kami dengan kasih karunia-Mu, sehingga kami bisa diselamatkan ya Allah. Bukan karena usaha kami, tapi karena kematian dan kebangkitan-Mu di kayu salib. Berikanlah kami hikmat pada pagi ini untuk mendengarkan firman. Kiranya Engkau mengurapi sehingga setiap firman yang ditaburkan itu menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Karena kami percaya dengan iman kami bahwa firman ini adalah Engkau sendiri Allah. Terima kasih Allah, kami mau siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kita akan baca sebuah renungan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Saudara, ini merupakan perkataan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Tuhan Yesus yang mengatakan hal ini, tentulah ini merupakan sebuah janji yang pasti akan ditepati. Karena memang Tuhan tidak mungkin melalaikan janjinya. Dan ini adalah satu janji dari sekian banyak janji dalam Alkitab yang memberikan pengharapan kepada kita bahwa suatu saat nanti di kehidupan yang kekal kita akan tinggal bersama dengan Bapa, Pencipta kita. Dan ini merupakan suatu karunia yang luar biasa. Sekaligus mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini sebenarnya hanya sementara. Karena memang kita bukan berasal dari dunia ini. Namun, seringkali kita sebagai orang Kristen, kita lupa bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Seringkali kita sebagai orang Kristen bahkan sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak bersifat kekal. Hal-hal yang sebenarnya bersifat sementara. Mungkin kita bisa melihat dari berapa banyak waktu yang telah Tuhan berikan di hidup kita. Berapa banyak waktu yang Tuhan sediakan buat hidup kita setiap harinya sampai hari ini. Mari kita renungkan berapa banyak waktu yang sebenarnya kita sediakan untuk membaca firman Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk berdoa. Berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk merenungkan firman Tuhan? Apakah jam-jam di hidup kita
lebih banyak dihabiskan dengan hal-hal yang bersifat sementara. Dengan gadget kita, dengan handphone kita, atau mungkin hal-hal lain yang sesungguhnya tidak memberikan janji untuk hidup yang kekal. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, betapa Tuhan sangat menghargai orang-orang yang sungguh-sungguh tulus dan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan setiap harinya. Daniel, Yusuf, Daud adalah beberapa contoh orang-orang yang disukai oleh Tuhan karena mereka hidup tulus dan mencari wajah Tuhan. Mungkin pertanyaan ini diingatkan kembali pada pagi hari ini. Apakah kita terus-menerus menaruh perhatian kita untuk hal-hal yang kekal, atau kita hanya tertarik untuk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sesungguhnya bersifat sementara? Mungkin saat ini kita tidak bisa membayangkan seperti apa tempat tinggal yang Tuhan sediakan. Seperti apa sorga itu? Seperti apa kehidupan yang akan datang itu? Tetapi di 2 Korintus 5 ayat 7, di situ tertulis bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Sesungguhnya ini adalah iman, dan iman yang sama untuk mengharapkan kehidupan yang akan datang. Kita juga harus pergunakan ketika kita menjalankan kehidupan kita setiap harinya. Iman yang kita miliki akan tampak dalam kita merespon setiap masalah yang mungkin kita hadapi. Iman yang sama akan terlihat ketika kita memberikan respon dalam menyelesaikan pekerjaan kita, dalam memberikan respon terhadap orang lain atau sesama, bagaimana kita memperlakukan sesama kita, dari tingkah laku kita, dari perkataan kita. Iman yang sama inilah yang kita butuhkan dari hari ke sehari. Dan kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh karena itu, saudara, di doa pagi ini kita diingatkan kembali bahwa hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya sementara. Dan bagaimana kita harus memelihara iman dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu setiap harinya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah untuk firman-Mu, untuk janji-Mu Tuhan Yesus yang kekal kepada kami. Kami percaya bahwa janji-janji-Mu ya adalah ya dan amin. Bahwa Engkau menyediakan tempat tinggal bagi kami Tuhan Yesus. Setelah hidup kami di dunia ini, kami memiliki hidup yang kekal bersama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menolong kami dalam menjalani hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati mata pencaharian kami, pekerjaan kami, setiap kegiatan kami ya Allah, sekolah kami. Kiranya Engkau memberkati ya Allah. Karena kami tahu hanya Engkaulah Allah yang memberikan kemenangan. Hanya Engkau Allah yang memberikan keberhasilan. Dan sia-sia kami berusaha jika bukan Engkau yang menyertai kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berdoa Tuhan Yesus mencari wajah-Mu. Kiranya Engkau menolong Tuhan Yesus. Apapun yang dirindukan anak-anak-Mu, Engkau yang mengetahuinya ya Allah, bahkan sampai kedalaman hati kami. Setiap masalah-masalah, setiap kebutuhan hidup kami, Engkaulah Allah yang mencukupi kami. Kiranya Engkau memberkati hari kami ini Tuhan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, jauhkanlah kami
dari sakit penyakit Tuhan Yesus. Karena bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kiranya Engkau memberkati anggota keluarga kami, rekan-rekan kerja kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah selesai dengan doa pagi. Saya mengucapkan selamat beraktivitas di hari yang baru. Doa saya menyertai saudara. Tetap semangat. Terima kasih. Haleluya.